Halo semuanya, Shalom, gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pasti kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Pada saat pagi hari ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya, Deborah Dapa, adalah anak kedua dari 5 bersaudari. Kakak saya yang pertama, namanya Esther Dapa, tanggal 22 April tahun ini, yang beberapa bulan lalu dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara manusia, ketika seseorang yang kita kasihi, ketika seseorang yang benar-benar kita banggakan dalam kehidupan kita, dia dipanggil Tuhan dan dia harus kembali ke tempat yang seharusnya dia berada, pasti kita merasa kehilangan, pasti kita merasa benar-benar merasakan kesedihan dalam kehidupan kita. Waktu itu saya ada di Surabaya dan kakak saya ada di Bali. Dia sudah menikah dengan seorang pria yang ia sangat cintai, dan pada akhirnya ketika dia meninggalkan seorang putra yang sangat ganteng. Pada saat itu, ketika saya tahu bahwa kakak saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, suatu perasaan yang sangat bergejolak dalam hati saya bahwa kenapa Tuhan harus memanggil dia kembali pulang terlebih dahulu, tanpa ada penyelesaian dalam keluarga kami, tanpa ada pemulihan dalam keluarga kami. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya di Surabaya, saya menuju ke Bali saat itu, saya benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya tidak bisa menerima kenyataan yang ada, karena waktu itu saya semester 7, kakak saya ke Bali. Dia ke Bali waktu itu, saya pikir dia bisa bersama-sama dengan saya, karena ada janjinya kepada saya bahwa kami harus sama-sama untuk menyelesaikan studi. Dia sudah berjanji kepada saya, tapi janji itu belum terpenuhi. Dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Suatu perasaan yang sangat benar-benar buat saya itu sangat susah, benar-benar buat saya sangat berat, karena dia kakak pertama saya. Dia yang saya andalin, dia yang selalu mendukung, mendorong, selalu memberikan penghiburan kepada saya. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan memanggil dia pulang. Ketika saya sampai di Bali, saya melihat keadaannya, saya melihat jenazahnya. Di depan manusia, saya pura-pura kuat, tapi hati saya benar-benar hancur. Saya tidak mampu untuk menerima kenyataan itu. Tapi melalui peristiwa ini, mulai dari tanggal 22 sampai pemakaman, itu benar-benar banyak masalah yang dilewati, banyak rintangan, baik itu dari keluarga, dari pribadi saya sendiri. Benar-benar banyak banget masalahnya. Di saat itulah kata bersyukur itu benar-benar susah untuk saya ucapin. Kata bersyukur itu untuk saya benar-benar, saya katakan gini, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Tapi sepertinya susah banget pada saat itu, susah banget untuk saya mau katakan Tuhan aku bersyukur dengan peristiwa ini. Karena kakak saya meninggal, belum ada penyelesaian permasalahan dengan keluarga, dia sudah pergi. Ya, benar-benar berat, sangat berat. Tapi ya, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Mulai dari tanggal 22 sampai pemakaman itu, semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan di Bali, itu benar-benar Tuhan tuh cukupkan. Tuhan tuh benar-benar penuhi gitu. Apa yang kami butuhkan tuh benar-benar Tuhan sediakan buat
hebatnya Tuhan. Itu wow, Tuhan tuh sangat benar-benar, Tuhan tuh sangat luar biasa. Tuhan tuh sangat dahsyat. Tuhan tuh benar-benar buat saya tuh, Dia benar-benar ajaib dalam kehidupan saya. Sampai anak almarhum kakak saya, ketika kami ambil dia waktu itu, adik babynya sama kami, saya sama kakak saya yang ada di Bali. Secara manusia waktu itu gimana uang susunya, gimana dengan kebutuhannya, pampersnya dan semua yang dibutuhkan oleh baby. Tapi Bapak Ibu saudara tahu, semuanya Tuhan cukupkan, semuanya Tuhan penuhi, semuanya benar-benar di luar akal pikiran kami. Benar-benar ya gimana, Tuhan benar-benar siapkan apa yang kami perlukan. Setelah lewat 17 hari, kakak dari bapak saudara saya, bapak saudara kandung saya juga dipanggil Tuhan. Ya, kakak kandung saya sendiri, artinya baru beberapa hari lah, baru lewat 17 hari dia meninggal. Kakak kandung saya, kakak saudara saya juga meninggal. Itu benar-benar suatu pukulan yang sangat berat buat kami keluarga. Benar-benar untuk saya secara pribadi benar-benar sangat terpukul dan bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya apa sih maunya Engkau? Sebenarnya Tuhan mau apa dalam hidupnya kami? Atau jangan-jangan setelah kakak ini meninggal, siapa lagi nanti dalam keluarga kami? Itu perkataan saya waktu itu. Dan ketika saya masuk dalam kamar mandi, saya mulai untuk menyanyikan lagu itu, Tuhan aku bersyukur dengan keadaan yang kami alami. Itu susah banget Bapak Ibu Saudara, benar-benar susah. Aku sampai berpikir seperti ini, bahwa bisa gak sih saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan kata Tuhan aku bersyukur dengan keadaan yang kami alami saat ini. Benar-benar berat. Tapi Roh Kudus memampukan saya untuk mengucapkan kata itu. Roh Kudus menguatkan saya dalam keadaan saya merasa kehilangan, dalam keadaan perasaan saya benar-benar dalam keadaan tertekan. Roh Kudus memampukan saya untuk mengucapkan kata bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dengan semua peristiwa yang aku alami. Ketika kalimat itu keluar dari mulut aku, hati aku penuh dengan ucapan syukur. Di saat itulah aku merasa bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sedang mengajarkan kami keluarga untuk selalu bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang memanggil kami pulang. Untuk itu, hati kami harus selalu siap. Hati kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun peristiwanya. Walaupun itu sangat menyakitkan, benar-benar sangat menyakitkan. Tapi Tuhan mengajarkan supaya untuk selalu bersyukur apapun keadaan yang kita alami saat ini. Mungkin kita tidak mendapatkan pekerjaan karena COVID, mungkin kita tidak mendapatkan uang, mungkin kita merasa bahwa keluarga meninggalkan kita, mungkin masalah yang kita alami sangat berat dan sulit untuk kita menerima semuanya. Saya mau berbagi buat kita semua bahwa dalam setiap keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Tuhan tuh lagi menggendong kita. Tuhan tuh ada, benar-benar dekat dengan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Tugas kita adalah selalu berkata bahwa Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku bersyukur dengan rasa sakit yang aku alami. Tuhan aku bersyukur dengan kekurangan yang aku alami. Tuhan, aku bersyukur dengan kehilangan yang aku alami. Tuhan, aku bersyukur dalam segala keadaan aku. Karena aku tahu bahwa
ada Tuhan yang selalu dekat dengan aku. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara, kita dikecewakan, itu sakit. Kita merasa kekurangan, itu juga sakit. Kita kehilangan orang yang kita cintai, itu juga benar-benar sakit. Tapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah kekurangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu peduli dengan kita. Apapun keadaan kita, seperti apapun kita, seperti apapun masa lalu kita, dan seberat apapun masalah yang kita alami, Tuhan ada dekat dengan kita dan Dia sedang menggendong kita. Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepadanya, dan selalu bersyukur kepadanya. Hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, hati Tuhan akan melekat padanya, dan orang itu juga akan melekatkan hatinya kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya pada saat pagi hari ini. Biarlah melalui kesaksian ini Bapak Ibu Saudara dapat terberkati, dan biarlah melalui kesaksian ini boleh membangun kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari saya, Deborah Dapa.